Puji Tuhan, saudara-saudari. Kemarin di hari keempat kita telah melihat bahwa ministry dan minister itu menyatu. Ya, ministry perjanjian baru adalah satu pekerjaan penyaluran Kristus. Dan kita sudah membahas kemarin bahwa pekerjaan menyatu dengan si pekerja itu sendiri. Ya, ministry menyatu dengan para minister. Pekerjaan menyatu dengan orang yang mengerjakannya. Pekerjaan penyaluran Kristus itu tidak terpisah dengan si penyalurnya. Ya. Kemarin kita juga sudah melihat bahwa yang disalurkan itu adalah sebetulnya si penyalurnya itu sendiri. Siapa si penyalurnya itu? Si penyalurnya itu adalah orang-orang yang telah ditransformasi menjadi Kristus. Jadi pekerjaan penyaluran Kristus adalah menyalurkan si penyalurnya itu sendiri yang telah menjadi Kristus. Tentunya dalam hayat dan sifat, tetapi bukan di dalam kealahan Kristus itu sendiri. Inilah ministry menyatu dengan minister. Ya, kita telah menjadi esa dengan Kristus, sehingga kita dipandang sebagai Kristus yang disalurkan dalam ministry perjanjian baru. Nah, hari ini Alkitab sangat konsisten mengenai kesatuan atau keesaan kita dengan Allah. Ya, Efesus 5 ayat 8 mengatakan bahwa kamu adalah terang. Efesus 5 ayat 8 tidak mengatakan kamu berada di dalam terang, tetapi kamu adalah terang. Dan kita tahu bahwa terang itu adalah Allah. Allah adalah terang. Dan Efesus 5 ayat 8 mengatakan kamu adalah terang. Ya, jadi Allah dan orang-orang yang ditebus menjadi terang-terang itu menyatu. Ya, jadi inilah kaitannya antara yang kemarin hari keempat kita bicarakan dengan yang hari ini, hari kelima, mengenai kamu adalah terang. Jadi ministry kita adalah memancarkan terang. Dan terang itu tidak terpisah dengan kita sebagai minister-ministernya. Kitalah terang-terang itu. Ya, pekerjaan kita memancarkan terang. Dan terang itu adalah kita. Ministrinya adalah memancarkan terang. Dan terang itu adalah para ministernya. Inilah ya kekonsistenan Alkitab mengenai ministry itu harus menyatu dengan para ministernya. Dalam pemulihan Tuhan, kita telah mengenal kebenaran ini, bahwa dalam ekonomi Allah ya, tidak sekedar aktivitas, ya, melainkan kita sebagai orang-orang yang melakukan aktivitas itu menyatu dengan aktivitas itu sendiri. Ya, semoga kita bisa melihat perkara ini. Ya.
Oh Tuhan Yesus, itulah yang dijelaskan oleh garis besarnya di 5 Romawi, poin A, ya, bahwa seperti Allah adalah terang, begitu juga kita, anak-anak Allah, adalah anak-anak terang. Poin B, kita adalah terang itu sendiri. Karena kita esa dengan Allah di dalam Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kita bersyukur bisa melihat perkara ini. Ya, saudara-saudari, ministry kita adalah memancarkan terang. Dan terang itu adalah diri kita sendiri. Memancarkan terang itu bukan sekedar melakukan aktivitas, memberitakan Injil, berbicara, bukan. Tetapi aktivitas itu sangat berkaitan dengan diri kita sendiri. Ya, kita bukan sekedar melakukan sebuah pekerjaan. Kita bukan sekedar melaksanakan ministry. Tetapi kitalah ministry itu, ya, para minister itu menyatu dengan ministry. Inilah pekerjaan kita di dalam pemulihan Tuhan. Kita harus menjadi terang, dan kitalah terang itu sendiri. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, di alam semesta ini hanya ada 2 keesaan, saudara-saudari. Seluruh manusia di bumi hanya tercakup pada 2 keesaan. Ya. Manusia-manusia yang esa dengan Allah di dalam Kristus, dan manusia-manusia yang esa dengan Satan. Ya, saudara-saudari. Hanya ada 2 keesaan ini. Ya, kalau kita tidak menjadi terang, maka ya manusia itu adalah kegelapan. Hanya ada 2 jenis manusia ini. Manusia di dalam terang, esa dengan terang, di dalam Allah, atau manusia-manusia yang esa di dalam kegelapan, di dalam Satan. Ya, inilah yang digambarkan di dalam kitab Kejadian. Hanya ada 2 pohon. Ya. Pohon kehidupan, pohon hayat, dan pohon pengetahuan benar dan salah. Ya. Manusia hanya ada di dalam 2 pohon ini. Ya, manusia-manusia sebagai ranting-ranting dari pohon kehidupan, yaitu Kristus, atau manusia-manusia sebagai ranting-ranting dari pohon zaitun yang liar itu. Kita pernah membahasnya. Pohon zaitun yang liar itu adalah iblis. Kalau di Wahyu 14 ayat 18 sampai 20, ada manusia-manusia dari pohon anggur tiruan. Itu sama saja. Ya. Pohon iblis. Baca catatan kakinya di ayat 18-nya, di situ jelas. Manusia-manusia yang berasal dari pohon anggur tiruan. Jadi ini hanya ada 2 keesaan. Ya, keesaan di dalam pohon hayat, pohon kehidupan, dan keesaan di dalam pohon pengetahuan benar dan salah. Amin. Itulah maksudnya bahwa Efesus 5 ayat 8 mengatakan bahwa dahulu kamu adalah kegelapan. Tidak dikatakan kamu ada di dalam kegelapan,
Tidak demikian Efesus 5 ayat 8. Melainkan kamu adalah kegelapan itu sendiri. Ya, bukan sekedar berada di dalam kegelapan. Artinya kita tuh esa dengan kegelapan. Dan kegelapan ini adalah Satan, saudara-saudari. Yang digambarkan oleh 2 pohon dalam kitab Kejadian. 2 keesaan. 2 pohon itu. Nah, 2 pohon itu berbuah, saudara-saudari. Ya. Pohon hayat ya menghasilkan buah terang. Pohon hayat itu adalah Allah. Allah adalah terang dan buahnya adalah terang. Buah terang. Tetapi pohon pengetahuan yang benar dan yang salah itu adalah buah kegelapan. Nah, yang akan kita soroti di sini adalah buah dari terang itu, ya. Di dalam Efesus 5 ayat 9. Buah terang itu adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebaikan adalah sifat Allah. Hanya Allah saja yang baik, ya. Matius 19 ayat 17 mengatakan, hanya Allah yang baik. Jadi kebaikan ini sifat Allah. Keadilan itu adalah keadil benaran Allah. Dan kebenaran itu sendiri adalah realitas Allah. Sedangkan buah daripada kegelapan adalah benar dan salah. Oh, kita harus jelas terhadap perkara-perkara ini, saudara-saudari. Ya, bahwa buah kegelapan itu adalah benar dan salah. Nanti kita akan melihat bagaimana kita hidup, apakah di alam terang atau di alam benar dan salah. Ya. Ketika kita berada di dalam terang, kita berada di luar alam benar dan salah. Kita harus paham perkara ini, saudara-saudari. Nah, sekarang sebelum kita masuk lebih jauh mengenai alam benar dan salah, kita lihat dulu ya penjelasan tentang buah terang. Buah terang itu tadi Efesus 5 ayat 9 ada 3, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebaikan adalah sifat Allah. Keadilan adalah keadil benaran. Ya. Kita bisa baca keadilan itu sebagai keadil benaran. Keadil benaran adalah cara Allah menggenapkan tujuannya di dalam Kristus. Jadi keadil benaran ini adalah Kristus. Kebaikan tadi adalah Allah. Keadil benaran adalah Kristus. Dan realitas itu adalah roh realitas. Ya. Yang dikatakan oleh Yohanes 14 ayat 7. Jadi ada wahyu tentang Allah Tritunggal di sini. Kebaikan, keadilan, kebenaran. 3 buah dari buah terang. Ya. Ini mewahyukan Allah Tritunggal. Kebaikan adalah sifat Allah, keadil benaran adalah Kristus, dan realitas atau kebenaran itu adalah roh realitas. Nah, saudara-saudari, sekarang kita akan melihat mengenai kasih dan terang. Ya. Kasih dan terang. Kasih dan terang itu dibandingkan oleh saudara kita dengan realitas dan kasih
karunia. Ya, di pembacaan hari ini, hari yang kelima, halaman 119 dikatakan sebagai mempelai perempuan. Gereja memerlukan sesuatu yang lebih halus, lembut, dan dalam daripada realitas dan kasih karunia, yaitu memerlukan kasih dan terang. Jadi ini ada dua hal, masing-masing satu pasang, ya, dibandingkan. Pertama, pasangan pertama adalah realitas dan kasih karunia. Pasangan yang kedua adalah kasih dan terang. Ini dibandingkan. Dikatakan bahwa kita harus hidup di dalam kasih dan terang. Tidak cukup hanya hidup oleh realitas dan kasih karunia. Oh, ini tidak mudah memahami ini, saudara-saudari. Ya, apa maksudnya? Bahwa tidak cukup kita hidup di dalam realitas dan kasih karunia. Kita harus lebih tinggi lagi, yaitu hidup di dalam kasih dan terang. Ya, saudara kita menjelaskan ini di dalam pengalaman, khususnya pengalaman kehidupan suami istri, saudara-saudari. Ya, seringkali ya, kalau menurut kebenaran atau menurut realitas, ya, kita berpikir bahwa kita harus marah kepada pasangan kita. Ya, kalau berpikir menurut kebenaran atau menurut realitas, ya, menurut realitasnya kita harus marah gitu kepada pasangan kita. Tetapi di sisi lain kita berpikir bahwa ada juga kasih karunia. Sehingga kita bingung, kita harus marah atau harus mengampuni. Ya, itulah kalau hanya memiliki realitas dan kasih karunia. Kita sering bingung, kita sering bertanya-tanya. Menurut kebenaran aku harus marah sebetulnya. Tetapi ada juga prinsip kasih karunia, aku harus mengampuni. Jadi bagaimana, mana yang benar ini Tuhan? Makanya nggak cukup gitu, hanya punya prinsip realitas dan kasih karunia. Itu seringkali membuat kita bingung. Kita harus memilih yang mana. Bertindak menurut realitas, menurut kebenaran, atau bertindak menurut kasih karunia. Itulah sebabnya kita harus lebih tinggi lagi hidup di dalam kasih dan terang. Kalau hanya ada realitas dan atau kebenaran dan kasih karunia, seringkali kita salah, terjatuh ke dalam salah dan benar. Oh, akhirnya kita memilih bertindak menurut kebenaran. Aku harus marah karena ini memang dosa. Aku harus marah. Ya, seringkali jikalau situasinya seperti itu, kita salah dan jatuh ke dalam benar dan salah. Ke dalam alam benar dan salah. Tidak demikian jikalau kita hidup di dalam kasih dan terang. Ya, jikalau kita berada di alam terang, tidak akan bingung, saudara-saudari. Ya. Secara spontan kita akan bertindak, ya, bertindak dengan cara tertentu. Ya. Cara tertentu di sini adalah cara Allah sendiri. Jika kita marah, ya Allah lah yang marah, gitu, bukan kita. Allah yang marah, bukan kita yang berpikir kita harus marah, tidak. Karena itu, jikalau kita sedang kebingungan, kita sedang bertanya-tanya, Tuhan bagaimana saya harus bersikap? Menyerulah, kembali ke dalam roh. Tuhan Yesus, aku perlu terang.
Oh, secara realitas atau kebenaran, aku harus marah, Tuhan. Tetapi aku bingung, Tuhan, karena kasih karunia menuntut aku mengampuni. Aku bingung, Tuhan. Aku harus hidup di dalam terang-Mu, Tuhan. Terangi aku, Tuhan. Engkau sendirilah yang bertindak melalui aku. Demikianlah kita berada di alam terang, dan secara spontan kita akan bertindak tanpa berpikir-pikir. Ya, kita akan bertindak dengan cara tertentu. Kita nggak tahu caranya seperti apa, yang pasti itu adalah cara Allah sendiri. Ketika kita marah, mungkin itu Allah yang marah. Ketika kita mengampuni, bertoleransi, kasih karunia, Allah yang mengampuni. Itulah yang dimaksud pembacaan hari ini di halaman 119 tadi, saudara-saudari. Sebagai mempelai perempuan, kita memerlukan sesuatu yang lebih halus, lembut, dan dalam daripada sekedar realitas dan kasih karunia. Yaitu kita memerlukan kasih dan terang. Oh Tuhan Yesus, bawa kami terus hidup di dalam terang, menjadi anak-anak terang, memancarkan terang. Haleluya. Inilah hari kelima. Kita memasuki hari ke-6. Di hari ke-6 kita dibawa ke dalam visi Yerusalem baru. Kita dibawa ke dalam sasaran Allah, saudara-saudari. Semua pelajaran yang kita lihat mulai dari hari pertama, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu akan membawa kita kepada hari ke-6 ini, yaitu Yerusalem baru. Oh, di dalam Yerusalem baru, saudara-saudari, tidak ada lagi dua keesaan. Sebab iblis telah diakhiri. Ya, semua ranting-rantingnya pun tidak ada lagi di bumi. Yang ada hanya ada satu keesaan. Keesaan Allah Tritunggal dengan manusia. Ya, hari ini kita dalam penghidupan gereja hari ini ya, adalah miniatur dari Yerusalem baru. Di dalam penghidupan gereja hari ini kita adalah terang bagi orang-orang di sekitar kita. Khususnya bagi orang-orang pilihan Allah. Ya, kita harus menjadi terang di bumi agar Allah dapat menyelamatkan seluruh orang-orang pilihannya. Ya. Jadi hari ini di dalam penghidupan gereja kita adalah terang bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak tahu mereka adalah orang pilihan atau bukan orang pilihan. Kita harus memancarkan terang saja tugas kita. Jangan sampai terang itu terselubungi. Terang itu harus dipancarkan tanpa selubung. Ya, jadi hari ini kita adalah terang bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi nanti dalam kekekalan yang akan datang, di dalam Yerusalem baru, kita sebagai bangunan organik itu adalah terang bagi bangsa-bangsa. Ya, bukan lagi bagi orang-orang, hanya orang-orang di sekitar kita, tetapi terang menjadi bangsa-bangsa. Oh, bagi kita yang sudah menjadi terang hari ini di dalam gereja, menerangi orang-orang di sekitar kita, ya, maka di kerajaan 1000 tahun sebelum Yerusalem baru, kita akan mencicipi penghidupan Yerusalem baru yang lebih diperbesar daripada penghidupan Yerusalem baru hari ini. Ya, kita akan menikmati ya berkat memerintah bangsa-bangsa dalam terang cahaya Tuhan lebih awal 1000 tahun dibanding
orang-orang Kristen yang hari ini belum berfungsi sebagai terang. Hari ini, saudara-saudari, kita harus berfungsi sebagai terang. Kita harus matang dalam hayat. Sehingga ketika Tuhan datang, atau ketika kita meninggal dunia, kita sudah melaksanakan fungsi kita sebagai terang. Maka kita yang sedemikian akan memerintah bangsa-bangsa 1000 tahun lebih awal. Bagaimana cara kita memerintah? Cara kita memerintah adalah dengan memancarkan terang. Terang itulah cara kita memerintah. Ya. Di Yerusalem baru, ya, jadi Yerusalem baru itu ada 3 tahap. Pertama, dalam penghidupan gereja hari ini, Yerusalem baru sebagai miniatur. Kemudian di dalam kerajaan 1000 tahun, Yerusalem baru yang diperbesar. Kemudian di zaman kekekalan, Yerusalem baru yang rampung. Prinsipnya sama, saudara-saudari. Ya, di dalam kerajaan 1000 tahun maupun di dalam zaman kekekalan, ya, terang itu memang adalah Allah di dalam Kristus. Tetapi terang itu memancar melalui kita, umat tebusan. Ya. Terang itu Allah sendiri di dalam Kristus, tetapi memancar melalui para pemenang di kerajaan 1000 tahun, dan pada akhirnya melalui seluruh umat Allah yang ditebus di zaman kekekalan. Ya, jadi bukan Allah sendiri memancar terpisah dengan kita, sebab kita sudah menjadi terang-terang itu sendiri. Kita umat tebusan inilah pemancar terang. Haleluya, luar biasa, saudara-saudari, berkat yang kita terima sebagai umat pilihan. Oh, kita harus bersyukur. Ya, cara nanti kita memerintah bangsa-bangsa itu adalah dengan memancarkan terang, saudara-saudari. Ketika bangsa-bangsa disoroti dengan terang, maka mereka akan tahu bagaimana caranya harus berperilaku di hadapan Allah. Mereka akan mengerti oleh sorotan terang dari umat pilihan Allah. Kita memancarkan terang itu sama dengan kita memerintah bangsa-bangsa. Kita memerintah bangsa-bangsa adalah melalui memancarkan terang Allah. Wahyu 21 ayat 24 berkata, bangsa-bangsa akan berjalan di dalam terang ini. Dan terang ini pemancarnya adalah kita, umat tebusan. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, memang ya nanti masih ada matahari yang fisik, matahari ciptaan Allah masih ada. Itu memang diperlukan oleh bangsa-bangsa untuk urusan-urusan insani mereka. Mereka masih membutuhkan matahari yang menyinari bumi. Ya. Bahkan dikatakan oleh FKKP, lampu-lampu buatan manusia pun ada nanti. Tetapi matahari yang fisik dan lampu-lampu buatan manusia untuk menerangi itu hanya untuk kebutuhan insani daripada bangsa-bangsa. Tetapi dalam hubungan mereka dengan Allah, ya, bagaimana Allah bisa memerintah mereka? Itu terangnya adalah kita, umat tebusan Allah, sebagai pemancar terang itu. Ya. Oh, sungguh luar biasa kebenaran ini, saudara-saudari. Oleh karena itu, hari ini, saudara-saudari,
Yang kita perlukan adalah kita menjadi esa, kita bersatu, kita tetap tinggal di dalam Kristus, menjadi esa dengan Dia, untuk kita memancarkan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Oh, jikalau kita sudah berfungsi sedemikian, ya, kita telah mencapai fungsi kita secara memadai di zaman ini. Kita akan memerintah bangsa-bangsa melalui bercahaya kepada mereka di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan pada akhirnya dalam zaman kekekalan, kita akan memerintah melalui memancar kepada bangsa-bangsa di zaman kekekalan. Walaupun ya kita sudah esa, ya maksud saya, walaupun kita adalah terang itu sendiri, saudara-saudari, di Yerusalem baru, kita tetap harus esa dengan Allah. Dan memang kita tidak akan dapat lagi dipisahkan. Tetapi maksud saya, poin saya, keesaan ini berlangsung sampai kekal. Karena terang yang memancar dari dalam diri kita itu bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari Allah di dalam Kristus. Jadi tidak mungkin kita terpisah dengan Allah. Itulah sebabnya di zaman kekekalan yang akan datang dikatakan di dalam FKKP juga bahwa Allah masih terus-menerus memancarkan terangnya kepada kita. Kita terus-menerus hidup di dalam terangnya, tidak bisa terpisah, karena sumber terang itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa terpisah dengan Allah selama-lamanya. Mulai dari hari ini, kita harus hidup berlatih terus esa dengan Dia. Karena hari ini masih ada dua keesaan itu. Ya, di zaman kerajaan 1000 tahun, keesaan yang kedua itu dibatasi. Ya, masih ada bangsa-bangsa yang esa dengan iblis, yaitu Gog dan Magog. Tapi di zaman kekekalan hanya ada satu keesaan. Hari ini kita hidup di zaman di mana masih ada dua keesaan. Itulah sebabnya kita harus terus waspada, berlatih menjadi satu dengan Tuhan. Ya, sampai kita bisa berfungsi sebagai terang di zaman ini, menjadi pemenang-pemenang, memerintah bangsa-bangsa melalui memancarkan terang di zaman kerajaan 1000 tahun. Dan pada akhirnya kita ada dalam kekekalan. Oh Tuhan Yesus, inilah kenikmatan saya di hari ke-6, dan kita sudah melewati minggu pertama sampai minggu ke-6. 6 minggu kita lewati. 6 minggu yang sudah kita nikmati itulah kehidupan orang Kristen, saudara-saudari. Di minggu pertama kita melihat bahwa kehidupan orang Kristen adalah memperhidupkan Kristus. Di minggu kedua kita melihat memperhidupkan Kristus itu adalah melalui hayat okulasi, melalui pengokulasian kita dengan pohon zaitun itu. Ya, kehidupan orang Kristen adalah memperhidupkan hayat okulasi. Dan di minggu ketiga, hayat okulasi itu berfungsi sebagai minyak urapan di dalam kita yang mengajar kita. Itu adalah roh majemuk yang telah melalui proses. Dan di minggu keempat kita melihat kita harus terus-menerus tinggal di dalam Kristus sebagai ranting-ranting pohon anggur. Esa dengan Dia. Dan di minggu kelima kita melihat akhirnya kita mengalir dalam aliran hayat keluar dari rumah Allah, mencapai daerah-daerah yang tandus. Ya, ini ada kaitannya dengan hari ini. Kita menjadi terang bagi seluruh orang-orang di sekitar kita. Dan akhirnya di minggu ke-6, sasaran Allah tercapai, saudara-saudari.
Yerusalem baru. Hari ini kita tinggal di dalam miniatur Yerusalem baru. Para pemenang akan menikmati Yerusalem yang diperbesar di kerajaan 1000 tahun. Dan pada akhirnya sasaran Allah tercapai. Seluruh umat tebusan menjadi perampungan Yerusalem baru di zaman kekekaran, menerangi bangsa-bangsa. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Terima kasih buat seluruh kebenaran. Mulai dari minggu pertama hingga minggu ke-6. Oh Tuhan Yesus, mohon semua terang ini, Tuhan, bukan hanya menjadi satu pengajaran, satu kebenaran yang objektif, tetapi ini dapat tersusun ke dalam kami, diperhidupkan oleh kami, sehingga kami bisa memperhidupkan kehidupan orang Kristen yang sejati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari. Sampai jumpa. Amin.